Bertemu orang misterius. Bab 752. Tuan, saya punya hal yang sangat penting untuk dibicarakan dengan Anda. Saya ingin tahu apakah Anda bisa keluar. Kembali ke kamar, ponsel Sebastian menerima pesan singkat dari nomor telepon aneh. Dia tidak datang ke negara A untuk waktu yang lama. Dia tidak tahu banyak orang. Sebastian tidak bisa mengatakan bahwa bagaimana orang misterius itu mengetahui nomor telepon Sebastian. Siapa orang yang mengirim pesan kepadanya selarut ini? Apa yang ingin orang itu lakukan? Ketika sedang memikirkan hal itu, telepon Sebastian menerima pesan kedua. Isi dari pesan teks adalah, "Tuan, jika Anda tertarik, Anda dapat menemukan saya di Jalan Binhai nomor 28, Kota Atmajaya. Saya selalu menunggu untuk bertemu." Pikiran Sebastian ingin tahu apa yang ada di sana. Tentu saja, tidak peduli siapa yang ada di belakangnya, dia harus melihatnya. Sebastian berbalik dan mengambil jaket dan pergi. Lagi pula, malam ini ditakdirkan untuk tidur malam. Lebih baik pergi ke Jalan Binhai nomor 28 untuk bertemu dengan sosok misterius itu. Kaki depan Sebastian baru saja meninggalkan pintu dan pergi, dan Arila berjalan keluar dari ruangan dan menatap pintu untuk waktu yang lama. "Ada apa?" Suara dari Carson. "Aku agak khawatir." Arila kembali ke dalam dan dengan lembut menutup pintu. "Sebastian mungkin tidak mengerti apa yang kau maksud." Sebastian adalah anak yang cerdas. Dia akan mengerti. Carson hanya akan merangkul lengannya dan dengan lembut menepuk punggungnya. "Kau mengatakan kepadaku bahwa perasaan mereka harus ditangani mereka sendiri. Pergi dan tangani itu, maka jangan khawatir." "Tapi," Arila mendongak dari lengannya. "Carson, aku berkata bahwa tidak ada yang salah dengan itu. Tetapi kamu baru saja melihatnya. Kalau Sebastian adalah anak yang diadopsi oleh mereka. Dalam beberapa tahun terakhir, baik suami maupun istri selalu membesarkannya sebagai anak kandung. Mereka melihat anak-anak yang sudah dewasa dan tentu saja mereka percaya pada karakter anak itu. Tetapi apa yang mereka lihat di malam hari masih mengkhawatirkan. Hal semacam ini dapat membuat orang berubah dari orang jahat menjadi orang baik, atau membuat orang baik menjadi orang jahat. Dia tidak akan terluka," kata Carson. Karakter seperti apa anak yang dibesarkannya, dia masih melihatnya secara menyeluruh. Arila masih khawatir. "Tapi Carson..." "Tidak ada tapi." Carson menyela kata-kata Arila, meraih ke bawah dan memegang bibir Arila, mencegahnya untuk melanjutkan. Tidak bisa bicara, hanya bisa menatap Carson dengan sepasang mata yang jernih dan cerah. Begitu Arila menyentuh matanya yang cerah, Carson dalam keadaan kacau dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menundukkan kepalanya dan mencium Arila. "Carson, jangan lakukan ini." Arila mendorongnya. Semakin dia mendorong pria itu, semakin keras Carson mengencangkannya dan memperdalam ciumannya. Pria inilah yang terjadi sepanjang malam. Tetapi setiap kali dia ingin menutup mulutnya, dia akan menggunakan cara ini untuk membuat Arila tidak memiliki kekuatan. Setelah waktu yang lama, Carson akhirnya membiarkannya pergi, bahkan lebih daripada menatapnya, dan Arila memberinya pandangan. Sudah menjadi orang tua, tapi masih belum serius. "Tua, tidak serius?" Bibir Carson mengulangi kata-kata Arila.
Bibirnya digantung tipis dengan senyum tipis. Arila bergumam, "Bukankah begitu? Di mana yang tua?" kata Carson sambil bertanya. "Kau." Dia benar-benar tidak tahu bagaimana menjawab pria ini. Setelah bertahun-tahun, pria ini menjadi lebih dewasa dan menarik. Tetapi dia tidak bisa mengatakan bahwa dia sudah tua. Carson bertanya, "Apa yang... Kalau begitu aku sudah tua, Pak Direktur?" Dia tidak tahu mengapa. Setiap kali dia menggertaknya, dia selalu mengatakan tidak. "Di mananya yang tua?" Carson menatapnya, mengangkat tangannya dengan lembut membelai wajahnya. Bahkan setelah hampir 2 dekade bersama, wajah Carson masih sangat tampan menurut pendapat Arila. Selalu membuat Arila terpesona pada Carson. Hanya bersumpah padanya, "Kau mengendalikanku. Kamu adalah istriku. Aku tidak peduli dengan kau. Siapa yang peduli padamu?" Dia mengatakan itu serius, tetapi bibirnya tanpa sadar menggantung senyum bercanda. "Kamu bicara padaku lagi." Dia meliriknya dengan tatapan sedih dan berkata, "Aku ingin memberitahumu tentang anak-anak. Anak-anak memilikiku." Arila membawanya kembali ke tempat tidur. "Ya, kita tidur sekarang, dan hal-hal lain besok bisa dibicarakan." "Aku tidak mau." Pria ini benar-benar ya, banyak usia masih ingin melakukan hal itu. Tidak tahu malu. "Jangan lakukan apa-apa." Arila tahu apa yang dia bicarakan, tetapi itu adalah hal yang buruk untuk menggodanya. "Kau tidak tidur di malam hari, apakah kau masih ingin keluar?" Seringkali dia benar-benar tidak menyukainya, jadi dia ingin menjawabnya, keluar dari tempat tidur. Baiklah, tidur. Carson tidak pernah menjadi pria yang memiliki banyak keinginan, dan Arila tidak akan memaksanya untuk melakukan hal-hal yang tidak ingin Carson lakukan. "Ya," Arila mendengus dan pergi ke pelukannya. Setelah 1 malam, cuaca tiba-tiba berubah dan suhu tiba-tiba turun 10 derajat. Tampaknya musim dingin di kota Atmajaya telah tiba sebelumnya. Setelah mengobrol dengan ayahnya tadi malam, kontradiksi di pihak keluarga benar-benar terpecahkan. Batu besar di jantung Orila hilang. Malam ini Orila tidur sangat nyenyak dan Orila tertidur hingga subuh. Baru saja bangun dan mencium aroma makanan, Orila hanya mencium aroma dan tahu bahwa hidangan ini disiapkan oleh Arila untuknya. Orila berbalik. Dia pergi ke dapur, memegang Arila yang sibuk dari belakang. "Ibu, aku mencintaimu," Arila berkata lembut. "Babi kecil, ibu tahu bahwa kamu mencintaiku. Tetapi waktu sudah pagi, pergi cuci muka dan menyikat gigi, dan bersiap untuk makan siang." "Kok babi? Ibu, aku sudah dewasa." Orila mendengus di punggung ibunya sebelum berbalik dan berjalan keluar dari dapur. Saat keluar dari dapur, Orila melihat seseorang yang lucu duduk di ruang tamu, memegang buku di tangan. Kemudian memandangnya dengan penuh semangat. Pria kecil ini baru berusia 8 tahun. Bocah laki-laki berusia 8 tahun adalah masa paling nakal dalam hidupnya. Namun, adik laki-laki Orila tidak bisa bermain dengan teman-temannya, dan dia sepintar pria dewasa. Ketika si kecil sendirian, selain membaca buku, hanya membaca buku dan membaca buku, tidak ada semangat untuk bermain.
Orila berjalan dan meraih buku itu di tangan si kecil imut itu dan membuangnya, lalu mengambil wajahnya dan menghancurkannya. Anak yang imut, jangan membaca buku. Datang dan bantu kakakmu memilih rok. Buku itu tiba-tiba diambil. Itu adalah buku kesukaannya. Tetapi ketika Jonathan melihat saudara perempuannya dan tidak berkata sambil menghela napas, Orila membawanya kembali ke kamar dan membuka lemari. Jonathan, kau laki-laki kan? Kau harus mengerti penglihatan lelaki itu. Tolong bantu aku melihatnya. Gaun mana yang kupakai yang terlihat bagus? Kakak, semuanya terlihat baik, kata Jonathan serius. Bocah imut, kau membual tentang aku ya? Adik Orila tidak pernah memujinya. Hari ini adalah pertama kalinya. Orila pun menciumnya. Kakak, kau belum mencuci muka. Jonathan mengelap tanda air liur yang ditinggalkan Orila di wajahnya. Aku tidak mencuci muka dan menyikat gigiku. Memangnya kenapa? Bukannya kamu adikku? Orila memegang pipinya lagi dan mencium wajahnya yang lembut.